Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 5 Lokal A2. Saya Magdalena Martinus, NPM 2040604026, dan teman saya Risma Nurmadani Arista, NPM 2040604014. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah matematika di Arab. Baiklah, kita mulai. Awal mula matematika di Arab. Sejarah mencatat bahwa setelah Yunani runtuh, muncul era baru, yaitu era kejayaan Islam di tanah Arab. Hal ini berakibat perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan berpusat dan didominasikan oleh umat Islam Arab. Yang dimaksud dengan Arab di sini meliputi wilayah Timur Tengah, Turki, Afrika Utara, daerah perbatasan Cina, dan sebagian dari Spanyol sesuai dengan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam pada saat itu. Pada tahun 711, tentara Arab menyerang sampai Spanyol dan mendudukinya dalam beberapa ratus tahun. Kerajaan Islam yang demikian luas kemudian terpecah menjadi dua, yaitu Khalifah Barat yang berpusat di Cordova di bawah kekuasaan dinasti Umayyah dan Khalifah Timur di Baghdad di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Salah seorang dari dinasti Abbasiyah, yakni Khalif Al-Mansur, membawa karya-karya Brahmagupta dari India ke Baghdad sekitar tahun 766 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari karya itulah angka Hindu masuk ke dalam matematika Arab. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, khalifah kelima pada masa dinasti Abbasiyah yang dimulai pada sekitar tahun 786, terjadi proses penerjemahan besar-besaran naskah matematika dan juga ilmu pengetahuan lainnya dari bangsa Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Dan pada masa kekhalifahan berikutnya, yakni Khalifah Al-Ma'mun, beliau menerjemahkan naskah Elements berisi kumpulan pengetahuan matematika yang ditulis oleh Euclid. Sejarah matematika Arab mempunyai peranan serta kontribusi yang besar bagi sejarah matematika, yaitu desimal, aljabar, geometri, trigonometri, dan sebagainya. Kira-kira pada tahun 825, seorang ahli matematika Persia yang bernama Al-Khwarizmi menulis tentang aljabar yang antara lain berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Berikutnya, sistem penomoran Hindu Arab. Pertama, menggunakan 10 digit, yakni angka 0 sampai 9. Kata digit secara harfiah berarti jari tangan atau jari kaki. Karena hanya 10 simbol yang digunakan, maka sistem numerasi Hindu Arab disebut juga sistem numerasi perpuluhan. Kedua, pengumpulan 10-10. Salah satu prinsip dalam sistem numerasi ini yaitu pengumpulan 10-10, di mana 10-1 diganti dengan 1-10, dan 10 diganti dengan 100, 110 diganti dengan 1000, dan 1010 diganti 10.000, dan seterusnya. Ketiga, menggunakan nilai tempat yang dimulai dari kanan ke kiri. Untuk angka pertama yang paling kanan itu mewakili berapa banyak satuan yang ada. Untuk angka kedua itu mewakili berapa banyak puluhan yang ada. Untuk angka ketiga itu mewakili berapa banyak ratusan yang ada. Untuk angka keempat itu mewakili berapa banyak ribuan yang ada, dan seterusnya. Contohnya angka 2809. Angka 9 menyatakan satuan, angka 0 menyatakan puluhan, angka 8 menyatakan ratusan, dan angka 2 menyatakan ribuan. Pada gambar merupakan perubahan angka India menjadi angka Arab, lalu menjadi angka yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, tokoh sejarah matematika. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi atau yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Ia lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm atau yang sekarang dikenal sebagai Khiva Uzbekistan, dan ia wafat sekitar tahun 850 di Baghdad.
Dalam bukunya, Al-Khwarizmi memperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan angka 0 yang dalam bahasa Arab disebut sifar. Ia juga dikenal sebagai Bapak Aljabar, yang mana kata aljabar tidak lain diambil dari nama kitab matematika hasil karyanya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penemu algoritma, yang mana kata algoritma atau logaritma diambil dari nama Al-Khwarizmi yang mengalami perubahan ke versi Latin, yakni algoritm. Yang kedua, Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 874. Ia adalah seorang filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Ia hidup pada masa penerjemahan besar-besaran dari naskah Yunani ke dalam bahasa Arab. Di samping menjadi penerjemah, ia juga memperbaiki terjemahan-terjemahan sebelumnya. Yang ketiga, Al-Battani. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Al-Battani lahir di Haran dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Yang keempat, Al-Karaji. Al-Karaji atau yang bernama lengkap Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Husain Al-Karaji lahir pada tahun 953 dan wafat pada tahun 1029. Ia adalah seorang matematikawan Muslim Persia pada abad ke-10. Ia dipandang sebagai orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris yang merupakan produk aritmatika Yunani dan menggantinya dengan jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat ini. Yang terakhir, Al-Biruni. Al-Biruni atau Abu Raihan Al-Biruni lahir pada tahun 973 dan wafat pada tahun 1048. Beliau merupakan matematikawan, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi dan guru dari Persia. Sumbangannya di bidang matematika yaitu aritmatika teoritis dan praktis, penjumlahan seri, analisis kombinatorial, kaidah angka 3, bilangan irasional, teori perbandingan, definisi aljabar, metode pemecahan, penjumlahan aljabar, geometri, teorema Archimedes, dan sudut segitiga. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.